Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Quran hadis materi, yaitu belajar surah Al-Alaq. Yang kita ketahui, surah Al-Alaq adalah surah yang yaitu terdapat ayat 1 dan 5 ialah ayat yang pertama kali diturunkan atau diwahyukan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengetahui memahami isi kandungan surah Al-Alaq, hendaknya kita lebih dulu bersama-sama membaca atau mengaji surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahu maulana al-azim. Jadi kenapa kita tadi setelah membaca surah Al-Alaq kita membaca tasbih? Karena di akhir ayat surah Al-Alaq itu terdapat sujud tilawah. Jadi kalau tidak melakukan sujud tilawah, itu gantiannya membaca tasbih 3 kali. Setelah kita membaca atau mengaji surah Al-Alaq tadi, sekarang kita akan memasuki pembahasan memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Al-Alaq adalah surah yang ke-96, yaitu setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadar, yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun
yaitu ayat 1-5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai nuzulul Quran, yaitu artinya turunnya pertama turunnya Al-Quran. Surah Al-Alaq juga bisa disebut dengan termasuk surah Makkiyah karena semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua. Dan juga Al-Alaq artinya segumpal darah. Dan juga pada ayat 1-5 surah Al-Alaq kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Dan juga tata wali Allah diberikan mimpi tentang dikuburkannya orang yang meninggal. Jadi ditanya oleh Allah, apa yang kamu mau perbuat setelah dibangkitkannya ke dunia? Dijawablah oleh ulama tadi, saya ingin ke majelis ulama wali Allah. Di sini kita bisa ambil besarnya kita duduk di majelis-majelis wali Allah, itu dengan mempelajari ilmu dan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ketahui, belajar ilmu itu hukumnya wajib. Disinilah bisa kita ambil dari cerita yang tadi, bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah penting. Karena ulama yang dahulu kalaunya dibangkitkan ke dunia, ialah hendaknya
ulama-ulama tadi duduk di majlis ulamanya atau walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.